Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Di sini kami dari kelompok 5 mohon izin untuk mempresentasikan PowerPoint kami yaitu implementasi himpunan yang khususnya untuk mengoperasikan penerapan manajemen tugas. Dan izinan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gaditya Noval Fazani dengan NRP 008. Perkenalkan, saya Zidan Rafiddin Ahmad dengan RP 020. Perkenalkan, nama saya Fawaz Al-Ghifari dengan NRP 024. Perkenalkan, nama saya Revan Andika Fardalinski dengan NRP 025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dr. Arif Purnomo dengan NRP 026. Dan perkenalkan, nama saya adalah Firman Maulana Sidik dengan RP 030. Dan selanjutnya adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke latar belakang. Nah, jadi jujur aja nih, kita pasti sering ngerasa nih kalau matematika itu cuman soal ngafalin rumus yang ribet. Nah, padahal sebenarnya matematika itu merupakan sebuah alat untuk ngelatih cara berpikir kritis kita dengan himpunan sebagai salah satu fondasinya, di mana hampir semua konsep dalam matematika modern saat ini, baik itu data science ataupun pemrograman, dasarnya akan kembali lagi kepada konsep himpunan ini. Next. Selanjutnya tujuan. Jadi tujuannya di sini yaitu kita akan dapat memahami lebih lanjut tentang konsep dasar himpunan. Kemudian yang kedua dan yang paling penting, kita di sini akan memudahkan bagaimana teori himpunan ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membuat aplikasi untuk manajemen tugas. Next. Nah, seperti yang kita tahu, konsep dasar himpunan itu merupakan fondasi utama dalam matematika modern. Dan menurut George Cantor, himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas, yang dimana objek-objek tersebut dibilang seperti elemen atau anggota. Dan kejelasan definisi himpunan memungkinkan penentuan yang pasti mengenai keanggotaan suatu objek. Nah, dan konsep ini itu membedakan antara himpunan, seperti kumpulan bilangan genap kurang dari 10 yang terdefinisi dengan jelas, dibandingkan dengan kumpulan makanan lezat yang bersifat subjektif dan tidak jelas. Lalu, mari kita lanjut ke penyajian himpunan. Di sini terdapat 4 cara untuk menyajikan himpunan. Yang pertama adalah cara enumerasi atau tabulasi, yaitu menyebutkan semua anggota himpunan dalam kurung perawal. Contohnya seperti ini. Di sini himpunan di sini ada contohnya, yaitu himpunan bilangan asli pertama yang kurang dari 6, yaitu himpunan A berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu himpunan huruf vokal, yaitu himpunan B artinya A, I, U, E, O. Dan lanjut ke cara deskripsi. Cara deskripsi adalah cara kita untuk menyebutkan sifat atau kriteria keanggotaan. Contohnya adalah seperti sebentar. Oh, ini caranya seperti ini. Contohnya, ini contohnya masih tersambung dengan contoh pertama, yaitu contohnya A adalah bilangan asli yang kurang dari 6, lalu himpunan B adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Lalu lanjut ke notasi pembentuk himpunan. Nah, menggunakan notasi PX, di mana PX ini adalah menyatakan sifat keanggotaan. Maksudnya adalah seperti ini. Himpunan himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di notasi pembentuk himpunan, himpunan A adalah X kurang dari 5, dan juga X adalah anggota dari bilangan asli. Dan yang terakhir adalah diagram Venn, representasi visual yang menunjukkan hubungan antar himpunan. Nah, di sini diagram Venn akan berbentuk seperti ini. Saya akan di next.
Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan tanpa anggota atau biasa dilambangkan dengan lingkaran dengan garis atau kurung kerawal. Contohnya adalah seperti ini. Himpunan C adalah X lebih dari 4, tapi X juga kurang dari 5. Dan X adalah anggota dari bilangan asli. Nah, ini termasuk himpunan kosong. Kenapa? Karena di sini tidak terdapat bilangan asli antara 4 dan 5. Bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita lanjut ke himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang membuat semua objek yang sedang dibicarakan. Contohnya adalah seperti ini. Himpunan A adalah 357. Himpunan A bisa jadi adalah himpunan bilangan asli atau bilangan ganjil, himpunan bilangan ganjil, atau himpunan maaf saya revisi, mungkin itu saja. Lalu yang himpunan B adalah Januari dan Juli. Himpunan B ini bisa jadi adalah himpunan nama-nama bulan atau mungkin himpunan bulan-bulan yang berawalan dari huruf J. Lalu kita lanjut ke himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B. Lanjut, di sini himpunan sama, yaitu dua himpunan yang memiliki anggota sama persis. Dan contohnya seperti ini. Himpunan A 357 sama dengan himpunan B 735. Yang dimaksud sama adalah anggota dan juga jenisnya. Jadi ini adalah bilangan asli, anggotanya 3, dan juga angkanya juga sama. Nah, lalu kita lanjut ke himpunan ekuivalen. Himpunan dengan jumlah anggota yang sama. Nah, himpunan ekuivalen akan berbentuk seperti ini. Jadi, meskipun tidak ada sangat bangetnya seperti ini, jadi kayak ini kan himpunan A itu angka, himpunan B itu adalah huruf gitu. Nah, ini meskipun tidak sejenis, namun anggotanya tetap sama, yaitu 5. Himpunan A itu ada 5 anggota, sedangkan himpunan B juga terdapat 5 anggota. Dan yang terakhir adalah himpunan lepas. Himpunan lepas adalah himpunan yang tidak memiliki anggota persekutuan maksudnya. Nah, yang dimaksud adalah artinya himpunan yang tidak ada sambungannya sama sekali, maksudnya ya tidak ada seperti ini, tapi maksudnya kayak emang tidak sambung nyambung di sini gitu. Nah, silakan di next selanjutnya. Selanjutnya, operasi pada himpunan. Dalam matematika, ada beberapa operasi dasar yang digunakan untuk menggabungkan atau membandingkan dua himpunan. Yang pertama adalah gabungan atau union. Artinya, himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A atau di B. Jadi, jika sebuah objek termasuk salah satu dari dua himpunan tersebut, maka objek itu masuk ke gabungan. Yang kedua adalah irisan atau intersection. Ini adalah himpunan yang berisi elemen yang ada di kedua himpunan A dan B secara bersamaan. Yang ketiga adalah selisih atau difference. Selisih A dengan B berisi elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Yang terakhir ada komplement. Komplement adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang tidak termasuk dalam A, tetapi masih berada pada himpunan semesta. Next. Setelah memahami operasi dasar pada himpunan, sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi himpunan. Sifat ini membantu kita menyederhanakan perhitungan dan memahami hubungan
hubungan antar himpunan. Yang pertama, sifat identitas. Artinya, gabungan dengan himpunan kosong tidak mengubah nilai A dan irisan dengan himpunan semesta menghasilkan A. Yang kedua, sifat komutatif. Jadi, urutan himpunan tidak memengaruhi hasil. Yang ketiga, sifat asosiatif. Artinya, ketika kita menggabungkan 3 himpunan, tidak masalah himpunan mana yang digabungkan terlebih dahulu. Yang keempat, sifat distributif. Ini menunjukkan distribusi operasi gabungan terhadap irisan. Yang kelima, sifat De Morgan. Sifat ini sangat penting dalam logika dan pemrograman karena mengubah bentuk gabungan menjadi irisan melalui komplement. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam implementasi. Nah, di sini kita mengimplementasikan himpunan ke dalam aplikasi manajemen tugas berbasis himpunan ya. Di sini kita membuat aplikasi sederhana yaitu bernama Taskset. Taskset ini adalah aplikasi manajemen tugas yang mengimplementasikan himpunan dengan simulasi diagram Venn. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam fitur-fitur dari aplikasi Taskset ini. Oke, untuk fitur yang pertama, di sini terdapat tambah tugas baru. Di tambah tugas baru ini, user dapat memasukkan nama tugas, deskripsi, kategori himpunan, dan juga prioritas tugas. Oke, kita langsung praktekkan saja. Pertama, kita coba untuk memasukkan tugas yaitu belajar himpunan. Nah, untuk deskripsi kita biarkan kosong saja karena ini bersifat opsional. Nah, untuk kategori himpunan, user diminta untuk memilih minimal satu himpunan. Di sini kita coba untuk memilih himpunan C. Nah, himpunan C ini berarti di sini aplikasi kita mengkategorikannya sebagai akademik ya. Lanjut, kita memilih prioritas. Di sini ada 3 prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kita coba untuk memilih rendah. Lalu tambah tugas. Nah, setelah menambah tugas, di sini terdapat opsi yaitu daftar tugas. Di sini ada tombol untuk menyelesaikan tugas dan juga menghapus tugas. Dan juga di sini terdapat deskripsi, karena kita tidak memasukkan deskripsi, maka deskripsinya tidak ada ya. Dan juga kategori dari himpunan tadi. Nah, lalu di kiri bawah ini terdapat statistik tugas. Nah, ini memuat yaitu ringkasan tugas seperti total tugas, tugas yang selesai, himpunan A, himpunan B, dan juga himpunan C. Nah, lalu kita beralih ke simulasi diagram Venn tugas. Nah, di sini ada opsi untuk filter himpunan ya. Nah, kita bisa memilih himpunan apa yang perlu kita tampilkan di sini. Himpunan C atau semua. Di sini juga terdapat simulasinya seperti himpunan A, pekerjaan, himpunan B, pribadi, dan himpunan C, akademik. Oke, kita coba masukkan tugas baru, yaitu misal belajar JavaScript. Nah, di tugas baru kali ini, kita mencoba untuk memasukkan 2 himpunan. Kita coba untuk memasukkan himpunan B dan C dengan prioritas sedang. Tambah. Nah, setelah menambahkan lebih dari satu himpunan, maka itu akan menggunakan operasi irisan ya. Jadi di sini bisa kita lihat terdapat himpunan B dan himpunan C. Dan di sela-sela itu terdapat irisan himpunan B dan C, yaitu totalnya adalah 1. Dan juga masuk ke dalam statistik tugas tadi. Mungkin itu saja untuk fitur-fitur dan juga pengenalan implementasi dari himpunan kami kali ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Bisa di next.
Oke, kita masuk tahap akhir, kesimpulan. Teori himpunan dapat diterapkan pada sistem manajemen tugas. Lalu ada diagram Venn 3 himpunan merupakan alat yang tepat untuk memetakan kompleksitas tugas. Lalu logika Boolean A, B, C membuat filter data fleksibel. Lalu perpaduan matematika dan web membuat aplikasi jadi responsif dan hidup. Next. Implikasi teoritisnya, pembelajaran himpunan dapat berbasis praktik, lalu membuka cara pandang baru, manajemen tugas multidimensi, dan diagram Venn interaktif menunjukkan visualisasi data kompleks yang mudah dipahami. Next. Lalu implikasi praktisnya, membantu individu mengatur tugas dan prioritas, media pembelajaran interaktif teori himpunan, dan yang terakhir menjadi acuan atau blueprint pengembangan aplikasi serupa. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata, karena kekurangan asalnya dari setan dan kesempurnaan milik Allah semata. Pers! Jos. Jos, Jos. jos, jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.